Hai, kembali lagi sama gue Coach Andrian Ratnadal. Nah, sekarang gue mau lanjutin pembahasan atau share tentang Advanced Stroke Technique. Nah, di video gue kemarin, gue bahas tentang forehand. Nah, sekarang gue mau bahas atau share tentang backhand, yaitu backhand one-handed atau two-handed. Tapi sebelum nonton, subscribe dulu ya channel gue ini, oke? Belum nonton, subscribe dulu ya channel gue dan klik loncengnya. Nah, pukulan backhand ini adalah salah satu pukulan yang juga bisa dibilang penting dalam advanced stroke technique. Kemarin gue bilang adalah forehand adalah penting karena mendikte lawan dan juga memaksa lawan untuk memforcing lawan ya. Dan kali ini dari backhand kita bisa lihat juga salah satu yang paling penting untuk kita sebagai pelatih untuk mempelajari karena memang dalam advanced stroke technique ini backhand juga salah satu bisa menjadi weapon untuk menutupi apabila kalau bermainnya cross court untuk ready position untuk sebelum ambil forehand. Dan tenis modern pada saat ini backhand ini adalah sangat penting, khususnya seperti backhand yang dilakukan oleh Wawrinka ya, Stan Wawrinka. Kita bisa lihat backhandnya as a weapon dengan berapa kali memukul winner di dalam posisi backhand. Nah, ini semua harus kita pelajari bahwa backhand juga bisa menjadi salah satu andalan karena dalam 5 game situation yaitu both player in the back atau rally, kita sebagai pemain harus bisa memainkan bola, memukul backhand untuk mendesak lawan sebelum kita setup mengambil forehand untuk put away ya. Dan pada tenis modern saat ini backhand bisa menjadi andalan kita sebagai pemain untuk memukul down the line, hitting winner dalam posisi in the zone atau posisi enak ya, seperti yang tadi Wawrinka lakukan. Nah, setelah ini kita bahas macam-macam pukulan backhand dan grip. Nah, oke. Dilihat kan videonya? Oke. Nah, sekarang gue mau bahas dari grip. Grip backhand ada yang bisa dibilang Eastern grip. Nah, Eastern grip, pegangan ini paling populer untuk backhand satu tangan di antara pemain top, yaitu Eastern grip. Yang dimana ruas jari pertama di antara raket ya, di antara raket untuk memastikan bahwa permukaan raket atau racket face berada dalam posisi vertikal saat impact atau contact point. Nah, pergelangan tangan ini posisinya tepat dan pada nyaman ya, serta firm setiap kali pukulannya. Kalau enggak, dia akan goyang. Dia harus firm ya. Dan untuk backhand Eastern grip ini kita bisa lihat dari Federer slow motion ini, dia memukul bahwa gripnya, knuckle-nya itu tangan first fingernya di atas top of the racket ya. Itu untuk memastikan racket face-nya yang tadi gue bilang, racket face-nya is vertical dan contact point-nya atau impact-nya meninggalkan wrist-nya itu dalam posisi comfortable dan strong position. Kalau kita lihat tadi Federer lakukan mukul backhand, kita bisa lihat di sini dia punya itu holding gripnya dan strong positionnya dan comfortable when setiap kali dia memukul. Dan itu adalah backhand Eastern grip yang memang banyak dalam pemain-pemain top
using this backhand untuk melakukan pukulan. Nah, yang kedua ada extreme backhand grip. Nah, kalau pegangan yang ini tangannya di balik pergelangan ya, di balik pergelangan tangan atau pergelangan grip, dan wrist behind the handle of the grip. Nah, keuntungan memiliki pergelangan tangan yang di belakang pegangan grip ini termasuk kemampuan untuk melakukan, yaitu memukul bola di atas dada pertama, atau yang bola tinggi ya, tinggi di atas, dia lebih gampang memukulnya, dan memukul saat keadaan naik, atau kata kerennya yang dibilang hit on the rise, seperti ini. Nah, terus memukul bola yang pantulannya tinggi atau ketinggiannya normal atau normal ball, yaitu daerah-daerah comfort zone. Nah, kerugiannya pegangan western ini ada termasuk memainkan bola-bola rendah, yaitu mengembalikan bola rendah atau service di lapangan cepat. Nah, setelah itu adalah pegangan kontinental. Nah, kontinental untuk pegangan ini telah digunakan di masa lalu seperti pemain topnya yaitu McEnroe dan Mandlikova. Nah, pergelangan tangan yang memegang raket ini, permukaan raketnya adalah vertikal dan pada konteks dan impact untuk memungkinkan pola ayunan atau swing patternnya ya, yaitu continental grip yang disarankan untuk menggunakan pegangan ini. Nah, untuk memukul datar ataupun top spin sedikit. Dan pemain harus memiliki pergelangan tangan yang cukup kuat dan pengaturan waktu atau timing yang tepat untuk melakukan pegangan continental grip ini. Dan pegangan ini jarang dilakukan untuk backhand top spin satu tangan, khususnya dalam permainan tenis pada saat hari ini. Oke, setelah itu adalah pegangan dua tangan atau two-handed grip. Two-handed grip ada dua eastern forehand yang dominan tangan kiri, yaitu biasanya Sanchez Vicario atau Hingis. Pegangan backhand konvensional untuk satu tangan di bawah, dan eastern forehand untuk tangan yang di atas. Dan dominan itu adalah tangan kanan, which is kayak Agassi atau Hingis. Oke, meskipun pemain atau dua tangan ini cukup individual dengan pegangannya, dan disarankan bahwa pemain tangan kanan untuk pemain tangan kanan itu harus pegangannya pegangan eastern, yaitu eastern backhand atau continental. Dan tangan kiri harus ditempatkan dekat dengan tangan kanan dan nyaman dengan pegangan eastern forehand atau kalau di sini bisa bilang atau forehand semi western. Nah, pegangan seperti ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas untuk berbagai banyak pukulan karena using the left hand untuk dominannya ya. Nah, sekarang gue akan kasih lihat slow motion daripada Djokovic two-handed backhand grip. Kalau kita bisa lihat di sini, Djokovic memakai grip, di tangan kirinya memegang dengan semi-western grip, dan tangan kanannya memegang eastern backhand grip. Nah, di sini mempermudah Djokovic untuk mempunyai fleksibilitas dalam wristnya apabila dia memukul telat, dan juga dia bisa mempunyai variasi pukulan yang banyak ya, bisa down the line, bisa cross court, dan itu adalah pukulan backhand two-handed grip. Oke, kira-kira begitu pembahasan atau share gua tentang backhand ini, dan jangan khawatir, gua akan bahas lagi detail pukulan backhand ini di next video gua. So, jangan lupa ya di subscribe channel gua dan klik notifikasi belnya. And thank you for watching. I'll see you guys later. Bye.